Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernawati. Pada video kali ini merupakan video refleksi dari berpikir kritis pada program Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum Merdeka. Sebelum masuk pada bagian refleksi, terlebih dahulu saya akan sampaikan beberapa hal tentang berpikir kritis. Jadi, hal yang dipelajari pada materi ini yaitu yang pertama, definisi dari berpikir kritis. Kemudian yang kedua, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga adalah praktek melatih berpikir kritis bagi guru dan murid. Apa itu berpikir kritis? Di sini ada dua pengertian dari berpikir kritis. Yang pertama, berpikir kritis meliputi proses berpikir, yaitu observasi, refleksi, dan menalar, dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi dengan disiplin mahir dan aktif. Dan definisi yang kedua, berpikir kritis merupakan keterampilan dalam mengambil keputusan dan keyakinan terhadap keputusan tersebut, baik itu menerima, menolak, atau menunda. Kaitan antara berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Yang pertama, berpikir kritis merupakan prasyarat dari penyelesaian masalah. Dan yang kedua, 4 dari 5 tahap penyelesaian masalah adalah berpikir kritis. Nah, di sini sudah ada 5 tahap dari penyelesaian masalah, yaitu yang pertama merumuskan masalah, kemudian yang kedua alternatif solusi, yang ketiga menimbang alternatif, yang keempat implementasi solusi, dan yang kelima adalah evaluasi dari solusi tersebut. Nah, yang ditandai kuning ini merupakan berpikir kritis. Jadi 4 dari 5 tahap penyelesaian masalah adalah berpikir kritis. Jadi pada intinya berpikir kritis ini merupakan cara atau bagian dari penyelesaian masalah. Tahap dalam pengembangan berpikir kritis ini meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu menelusuri bukti, yang kedua terus bertanya, dan yang ketiga adalah metakognisi. Lembar aksi 1 ini ditujukan untuk melatih berpikir kritis pada guru. Kita diminta untuk mencari artikel yang kontroversial, di mana sebisa mungkin kita memihak pada salah satu kubu. Setelah kita baca artikel tersebut, maka langkah yang pertama adalah membedakan fakta dan opini. Kita perlu menuliskan sebanyak mungkin fakta dan opini dan mengelompokkannya ke dalam 3 kategori, yaitu kategori yang pertama adalah opini yang tidak memiliki data dukung. Kemudian yang kedua, opini yang sudah disertai dengan data pendukung. Dan yang ketiga adalah fakta yang disertai oleh data konkret. Nah, setelah kita kelompokkan fakta dan opini ke dalam 3 kategori tersebut, maka langkah selanjutnya adalah terus bertanya, yaitu kita memilih dulu salah satu dari kategori 1 yang tadi sudah kita tuliskan, kemudian menuliskan pertanyaan yang harus dijawab jika informasi dari kategori 1 tersebut adalah benar. Setelah menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau yang kita sebut sebagai pertanyaan konfirmasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan refleksi, yaitu kita diminta menjawab beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama, seberapa sering Anda terkecoh membedakan fakta dan opini? Bagaimana jumlah pertanyaan konfirmasi yang muncul dalam diskusi? Tanpa alat bantu berpikir seperti ini, seberapa sering kira-kira Anda akan membuat kesimpulan yang keliru? Dan yang terakhir adalah apa yang saya perlu lakukan agar saya siap membantu murid saya latihan yang sama. Nah, ternyata setelah mengerjakan lembar aksi 1 ini, saya masih kesulitan dalam membedakan fakta dan opini, karena memang tidak mudah dalam membedakan fakta dan opini sekaligus mengelompokkannya ke dalam 3 kategori yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian juga harus menuliskan pertanyaan yang harus dijawab sebanyak 20 pertanyaan.
Itulah lembar aksi 1 yang ditujukan untuk melatih keterampilan berpikir kritis pada guru. Tidak masalah jika kita mencoba pertama kali dan masih banyak salah untuk membedakan fakta dan opini. Nanti seiring berjalannya waktu, semakin sering kita berlatih, maka keterampilan berpikir kritis kita akan semakin meningkat. Sementara, untuk melatih keterampilan berpikir kritis pada murid, digunakanlah lembar aksi 2. Perbedaannya dengan lembar aksi 1 adalah pada jumlah artikel yang disediakan. Pada murid, artikel yang disediakan sejumlah 3, sementara langkah-langkahnya sama dengan cara melatih keterampilan berpikir kritis pada guru. Melatih keterampilan berpikir kritis dengan cara seperti ini sangat efektif. Hal ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu kita menyadari fakta dan opini. Kemudian, adanya sumber kredibel dan yang tidak kredibel. Kemudian kita juga menyadari adanya celah informasi yang belum ditemukan dengan cara kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian yang ketiga, menyadari seberapa gegabah kita dalam mengambil suatu keputusan. Nah, dengan berpikir kritis, kita menyelamatkan diri dari cara berpikir kita yang cepat yang tidak terkontrol. Berikut ini tips melatih berpikir kritis bagi Bapak Ibu guru di kelas. Yang pertama, berlatih lembar aksi 1 dan 2 secara terus-menerus dan konsisten. Dengan kita melakukan latihan ini secara terus-menerus dan konsisten, maka keterampilan berpikir kritis kita pasti akan meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pembelajaran berbasis proyek. Kita ketahui bahwa ketika melakukan pembelajaran berbasis proyek, maka murid akan terasah kemampuan berpikir kritisnya. Dan yang ketiga, membuka ruang untuk diskusi. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Apakah Bapak Ibu Guru tertarik untuk mencoba melatih keterampilan berpikir kritis Bapak Ibu Guru dan murid di kelas? Bapak Ibu Guru bisa mengikuti program Semangat Guru 2 pada platform Guru Berbagi dan Belajar. Demikian video refleksi tentang berpikir kritis. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.